Ya, semuanya baik-baik Pak, Bu, shalom semuanya. Baik, untuk yang kali pertama hadir pada ibadah sore ini, selamat datang. Anda bukan orang asing di tempat ini, melainkan kawan sewarga dari kerajaan Allah. Baik Pak Bu, kita langsung saja firman Tuhan. Saya suka untuk bertanya biasanya karena firman Tuhan pagi tadi adalah bertanya dan sore ini saya yang bertanya. Apa yang mendasari kita menjadi orang Kristen? Pertanyaan saya, tentu saya tidak, ini ada aneh nih ya, udah bertanya tidak perlu ya. Saya tidak perlu menjawab pertanyaan langsung maksud saya. Bertanya dalam hati saja, menjawab dalam hati saja. Ya, apa sih yang mendasari kita menjadi orang Kristen? Tentu biasanya jawabannya macam-macam. Ya, saya menjadi orang Kristen karena Yesus mati buat saya. Ini jawaban yang simple secara teologis ya. Barangkali ada yang sebagian tidak seperti itu. Tapi banyak kan kalau orang yang sudah lama mempelajari pemuridan pasti dia tahu. Aku menjadi orang Kristen karena Yesus mati untuk saya. Maka saya orang Kristen. Kalau nggak ada Yesus ya saya bukan orang Kristen. Oke, enggak apa-apa. Pertanyaan kedua, mengapa Yesus mati buat kita? Nah, pertanyaan kedua terkadang sulit dijawab. Ya, terkadang sulit, tapi coba aja. Ya, pikir-pikir gitu ya, renung-renung di rumah. Tadi ada pertanyaan dari pastor, apa yang mendasari seorang Kristen? Yesus mati buat saya. Kenapa Yesus mati buat saya? Nah, sebenarnya jawabannya simpel aja. Yesus mati ya menggantikan kita. Seharusnya kita yang mati. Kata mati di sini adalah binasa. Maka itu kematian Yesus itu adalah memperdamaikan kepada Bapa di sorga. Jadi kalau Anda ditanya mengapa, apa yang mendasari menjadi orang Kristen? Ya sudah, bahwa saya menjadi orang Kristen karena diperdamaikan dengan Allah Bapa di sorga. Itu jawaban sebenarnya ya. Tapi untuk apa kita diperdamaikan? Nah, malam ini kita akan melihat beberapa firman Tuhan yang tertulis sebagaimana pengajaran Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ayat ini juga biasa kita baca, bahkan sering saya khotbahkan juga. Tapi setiap kali kita baca Alkitab, manakala kita izinkan firman itu sendiri berbicara pada kita tidak kita tidak menggambarkan atau memetakkan dengan pola pikiran kita, maka firman itu terus akan bertumbuh sesuai dengan firman itu. Akan merasa sempit sekali membaca Alkitab, ya, agak sempit, tak berkembang, dan itu juga menentukan kehidupan kekristenan kita. Agak sempit kita membaca Alkitab, dan oleh itu juga akan mempengaruhi pertumbuhan kekristenan. Nah, mungkin statement saya ini agak sedikit membingungkan. Maksud saya agak sempit itu gini, firman itu luas, firman itu berkembang, firman itu tidak terbatas. Firman itu Allah sendiri. Bahkan kita katakan firman adalah kekuatan Allah. Kalau firman itu kekuatan Allah, berarti firman itu tidak terbatas. Kalau kita membaca dengan konsep pemahaman kita, maka dia terbatas. Ngerti ya? Sebab karena pikiran manusia itu terbatas. Bukan cenderung terbatas, memang terbatas. Yang benar ada cenderung kita membaca Alkitab dengan peta pikiran kita. Pagi tadi saya memberikan satu statement bahwa pikiran ini adalah kehidupan.
ketika kita diminta mengelola kehidupan yang begitu aneka ragam, bagaimana kita mengelola? Padahal Tuhan katakan kita ditempatkan di Taman Eden mengelola, atau kata bahasa aslinya mengusahakan kalau bahasa Indonesianya. Sebenarnya itu lebih tepat, bukan lebih tepat dalam arti saya lebih pandai, tetapi lebih pas mengartikulasikan itu mengelola. Lalu pernah nggak bertanya, bagaimana saya bisa mengelola kehidupan? Itu. Bapak Ibu yang pernah ikut KPG itu sebenarnya harus bersyukur. Di KPG itu dibukakan. Sebelum kita melangkah kepada pengamatan kemanusiaan kita pada mengelola kehidupan ini, ya, maka kita diminta untuk apa? Mengerti dulu. Kita harus mengerti siapa kita. Gitu loh. Kita ini, ya, siapa kita? Kita ini gambar Allah. Maka ada panggilan hidup kan? Panggilan hidup kita itu adalah gambar Allah. Lalu tujuan hidupnya apa? Gitu loh. Kalau kita dipanggil hidup saja, tidak ada arti apa-apa gitu ya. Banyak juga hidup gitu loh. Ya, hewan-hewan juga hidup, ya hewan ya siapa yang kasih hidup? Ya Tuhan juga. Tapi tujuannya mereka hanya memperlengkapi kehidupan. Kalau manusia enggak. Ya, manusia itu panggilan hidup, ya. Panggilan Tuhan adalah buat kita hidup, maka kita bilang serupa dengan Allah. Panggil kita serupa dengan Allah. Itu yang penting dulu. Apanya yang serupa? Ya, pikiran, perasaan, dan kehendaknya masih serupa. Maka di dalam Alkitab dikatakan, hendaklah engkau menempatkan apa? Di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima, ya, menempatkan, ya bahasa saya menempatkan, sebenarnya bahasa aslinya menaruhkan pikiran, perasaan Kristus dalam Kristus itu. Jadi itulah gambar Bapa. Kalau kita tidak memiliki gambar Bapa, ya belum serupa dengan Bapa. Ya, keserupaan kita itu bukan fisik, ya, tetapi keserupaan dengan pikiran itu tentu akan mempengaruhi sikap perilaku, bukan bentuk fisiknya, sikap perilakunya, ya. Sikap perilakunya akan sama seperti Bapa. Lalu Bapa kan nggak pernah bisa dilihat. Nah, Kristus itulah, ya. Nah, tujuannya kita apa? Tujuannya kita menghadirkan kerajaan Allah di kehidupan ini. Bagaimana kita menghadirkan apanya? Ya menghadirkan pikiran, perasaan, dan tindakannya. Pikiran apa? Pikirannya benar. Kerajaan apa? Kebenaran, damai, sejahtera, sukacita. Nah ini barulah ya sukacita, kuasa, dan kelimpahan. Inilah sebagai apa? Nilai-nilai kerajaan Allah. Saya ngulang-ngulang KPG aja itu. Dasar inilah baru kita bisa mengelola kehidupan ini. Dasar ini harus melekat pada pikiran kita. Maka lebih tepatnya apa? Kelolalah pikiranmu, maka sesungguhnya engkau sedang mewujudkan kehidupan kamu. Kehidupan itu upside. Dan kehidupan itu semua ya kamu tidak ngerti. Realita dalam pikiran kamu seringkali membentuk kehidupan di luar. Itulah sebabnya kita harus berani mengubah pikiran ini. Nah, Roma pasal 12. Tadi saya buka ini sebenarnya tadi pengantar aja. Roma pasal 12 ayat pertama dikatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Pertanyaan saya tadi apa? Mengapa kita jadi orang Kristen? Atau apa yang mendasari? Pertama, Yesus mati untuk kita. Untuk apa dia mati? Memperdamaikan kita kepada dia. Untuk apa dia memperdamaikan kita kepada dia? Supaya kita bisa apa? Beribadah. Dan kalau kita tidak mengerti kata ibadah, kita hanya beranggapan ibadah itu sekedar kalau seperti di gereja. Tidak apa-apa kalau kita hanya memahami sebatas itu. Akibatnya hidup manusia itu, kehidupan manusia itu jadi dikotomi. Ya, ada gereja kudus, ada sekuler nggak kudus. Ya, kalau di gereja itu kudus,
Bahkan saya punya meja itu nggak bisa sentuh, berasap loh. Ya, ini semua hidup nih, ya roh. Karena kudus ya. Mic yang saya pakai juga lembut gitu. Nah kalau di karaoke keras nggak apa-apa gitu loh ya. Kenapa? Timbul dari persepsi kita. Pengertian kita yang keliru sehingga kita membuat dua entitas kehidupan atau dua keberadaan kehidupan. Ini rohani, ini sekuler. Padahal kata rohani dan sekuler itu kan kita yang memberikan simbol, kita yang memberi nama. Sesungguhnya seluruh kehidupan di hadapan Allah itu apa? Harusnya kudus. Walaupun kita sekuler, gak apa-apa. Sekuler itu hanya dinamika kehidupan. Ngerti ya? Sekuler itu dinamika kehidupan. Tetapi dinamikasinya adalah kita yang harus kudus. Di mana kita berada, dinamika kehidupan itu akan menjadi kudus. Maka pada saat waktu kita penuh Roh Kudus diberi apa? Kuasa. Apa namanya? Dinamik. Maka dinamikasi. Itu kudus. Supaya kita bisa mendinamisasi kehidupan ini menjadi apa? Setara dengan pikiran Allah. Karena kita sudah memenuhi pikiran Allah. Nah itulah sebabnya dikatakan bahwa yang namanya ibadah itu adalah kehidupan. Itu bagus tuh ya dalam pembukaan kitab Kejadian. Mengusaha itu namanya kehidupan kan? Ya, usahakan kehidupan. Artinya apa? Mengusahakan kehidupan ini sebagai ibadah. Kata bahasa asli kan sering saya kutip itu namanya abad. Dari pembacaan ayat ini Pak Bu, kalau saya tadi boleh menggunakan satu quote saya, kekristenan adalah kekuatan mengelola kehidupan sebagai persembahan hidup dan kudus, itulah ibadah. Jadi kekristenan merupakan perdamaian ya. Kekristenan adalah perdamaian manusia dengan Allah. Perhatikan, merupakan kekuatan mengelola kehidupan sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Itu namanya apa? Ibadah sejati. Dari quote saya tadi itu ada 3 hal. Pertama apa? Perdamaian. Kedua apa? Kekudusan. Ketiga apa? Ibadah. Dan itulah Kristen. Dan di mana kita mesti wujudkan ini? Apa hanya di gereja? Enggak. Kalau hanya di gereja, kita hanya didamaikan di gereja aja. Maka di gereja nyanyinya kudus-kudus mulu. Ya, sebenarnya kami saya mau sebut apa ya? Mau bilang para teolog terlalu memberikan sebuah identitas ya. Udahlah, kami para pelajar aja lah ya. Kami para pelajar. Itu menyimpulkan bahwa kekristenan itu jadi sempit karena bukan Kristennya yang sempit, tetapi kehidupan orang Kristen yang sempit. Ketika kita bicara, kita akan selalu, kalau nggak sebut nama Yesus, kayaknya tuh kita bukan rohani gitu loh. Tapi terkadang kita akan tidak berani sebut nama Yesus secara terang-terangan. Kan begitu kan? Tapi kalau ketemu rame-rame kita enggak berani sebut nama Yesus. Doa juga kadang-kadang pelan-pelan gitu ya. Gitu. Maka Paulus mengajarkan di mana kau berada jadi kondisi saat itu. Kata kondisi saat itu bukan kita turut berbuat dosa, bukan. Artinya kita bisa menampilkan diri kita, tetapi bukan berarti kita membuat sebuah perpisahan. Oh saya orang Kristen, kamu tidak gitu. Dari mana? Cara bagaimana kita mengelola pikiran kita sehingga di dalam bahasa kita, komunikasi kita itu tidak membuat sebuah batasan. Coba kalau Anda lagi rame-rame ada teman-teman ya bukan Kristen. Terus kamu nggak bisa begitu. Firman Tuhan ngomong begini loh, Alkitab berkata. Kabur dia. Ini terlampau rohani katanya. Oh kita harus berani loh ngomong Alkitab di mana saya aminkan betul. Tapi kita mesti lihat juga situ. Apa salahnya kalau kita cuma hanya menyampaikan bukan Alkitab yang berkuasa, tapi kebenaran yang berkuasa. Alkitab berkata bahwa Injil adalah kekuatan. Itu betul. Dalamnya adalah kebenaran Allah yang menyelamatkan. Jadi
kata Kristus segala atribut itu memang kekuatan, betul. Ibadah ya kekuatan juga. Tetapi kalau kita membuka sebuah nama lalu terpisah, lalu orang kabur gimana? Ya kan, paham ya. Jadi sebenarnya bukan kita untuk menonjolkan kekristenan atau agamamu, tapi kalau kamu bisa menampilkan Kristus hadir di situ, Kristus itu adalah kasih, ya itu beda itu. Orang dengarnya juga rasanya cool, enak. Kalau dalam sebuah komunikasi, kalau kita sudah bisa menarik perhatian seseorang dan dia tertarik untuk dengar bahasa kita, tidak menyinggung dia, maka kita mudah untuk mengisi materi-materi yang bisa mengubah. Nah itu ibadah tuh sebenarnya. Itu namanya makanya kita punya kekuatan mengelola kehidupan. Bagaimana kita kelolalah pikiran kamu. Ya, pikiran kita itu harus diisi dengan firman dulu gitu loh. Kenapa perlu? Kalau enggak akan terjadi seperti ini nih. Ya, firman Tuhan tadi berkata apa? Bahwa kita perlu didamaikan. Ya, tadi saya sudah buka. Perlu didamaikan. Yang kedua apa? Kudus. Baru saya ibadah. Kalau kita tidak didamaikan bisa ibadah enggak? Mau ibadah sama siapa? Betul enggak? Jadi kita didamaikan supaya kita bisa mencapai kekudusan lalu kita bisa ibadah. Nah kita lihat kenapa Tuhan perlu mati untuk menguduskan kita. Itu terpenting. Matius pasal 7 ayatnya, Roma pasal 7 ayat 21 berkata demikian. Matius pasal yang ke-7 ayat 21 saya bacakan buat kita Pak Bu. Perhatikan penting loh anak-anak muda ya. Saya kalau ngomong sore hari itu suka tekan anak-anak muda. Tapi memang saya punya sebuah pemahaman bahwa anak muda ini adalah orang-orang yang muda dipersiapkan untuk mengembangkan nilai-nilai kerajaan Allah ke depan. Ya. Karena apa? Karena anak muda kalau sudah berubah itu lebih cepat. Karena gerakan anak muda itu lebih cepat. Maka bagaimana Anda bisa mengubah dunia ini kalau Anda sendiri tidak diubahkan dulu. Intinya gitu aja. Jadi sebelum kita mengubah dunia, kita mesti ubah diri sendiri. Artinya sebelum kita mengubah kehidupan, mari ubah dulu hidupnya kamu. Nah bagaimana caranya? Hidupnya kalau seperti ini gimana? Bisa nggak ibadah? Ayat 21 berkata, demikianlah aku dapati hukum ini. Ini kata Rasul Paulus. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Coba lihat, keinginan ada, tapi tetap aja kelakuannya nggak ada gitu loh, kira-kira gitu. Ayat 22, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Dan yang berikut ini, ayat ini cukup ya mengkritik kita. Kalau kita tidak sadar juga kita akan jadi masalah. Ini Rasul Paulus berkata begini, ayat 24. Aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saya bertanya loh sekarang, kalau kita membaca ayat ini kira-kira kita ada di posisi yang mana? Saya dulu mengaku, sebelum jemaat yang mengaku sendiri, lalu ambil keputusan. Kalau saya lebih banyak kalimat berikut itu. Ada niat ingin berbuat baik, saya mengajar. Saya ngerti kebenaran. Tapi ketika dihadapkan sebuah realita komunikasi, cenderung kekuatan daging itu. Gak usah jauh-jauh. Dari tadi kita jalan saja, dari pagi sampai sore aja, saya berhadapan dengan beberapa orang dan beberapa peristiwa. Buat saya daging saya loh. Jadi kenapa? Ya karena saya belajar. Begitu saya duduk diam, saya renung, oh tadi salah. Komunikasi saya bukan berdasarkan preasumsi, tetapi asumsi saya. Bukan menggunakan sebuah pemikiran kebenaran, tapi saya mulai memikirkannya berdasarkan ego saya. Ngerti gak? Nah itu dikatakan, kita semua ngerti kebenaran.
Kita bisa khotbah, kita bisa cerita apa. Bahkan kalau kita doain orang juga orang tumbang. Nggak masalah. Tapi pertanyaannya bagaimana dengan sikap perilaku. Dan yang jeleknya lo ya, perhatikan Pak Bu, adik-adikku ya. Yang jeleknya kalau kita sudah buat salah, kita cari pembenaran. Yang agak, ya saya gunakan agak tragis ya. Yang agak tragis, cari pembenaran dari ayat firman Tuhan. Paham ya? Nah, dulu saya begitu juga. Kalau buat kesalahan orang kalau komplain, saya punya ayat 1000 ayat ya, namanya manusia ayatnya banyak gitu. Ya Tuhan tegur, nggak bisa seperti itu. Saya duduk, oh iya tadi saya salah. Nah itulah yang disebut apa? Metanoia program. Kata metanoia itu enggak serta-merta, itu perlu diprogram, perlu dilakukan terus-menerus. Maka dalam bahasa Inggrisnya renewing, artinya diubah, diperbaharui terus-menerus, digosok terus ya. Kata diperbaharui itu bukan diubah, kalau ubah ya udah, tapi kalau diperbaharui itu harus dilap terus. Pikiran ini perlu dikelola. Ya, kalau nggak dikelola, kata kita celaka loh. Bahaya enggak? Ya sangat bahaya sekali. Lalu yang menjadikan kekristenan tak berdaya, ya kita enggak mau tahu. Padahal kita ada di wilayah itu. Sering dengar khotbah, tapi sikap perilaku enggak berubah. Saya coba mengukur dari saya sendiri ya. Saya enggak mau berasumsi kepada jemaat. Saya selalu katakan kalau Anda tanya saya selalu perbaharui pikiran saya setiap hari. Bahkan untuk menginvestasi perubahan itu enggak kecil. Tadi Nyak tanya saya kenapa kamu masih mesti daftar sana, daftar sini, bayar mahal-mahal lagi ya open class itu. Saya bilang dengan ada pandemi saya banyak sekolah tidak usah on campus saya bilang. Iya karena abang saya Pak Sam nawarkan ya. Jadi saya tidak ikut dia punya kelas, saya ikut yang lain punya. Tujuannya apa? Bukan saya mau jadi orang pintar, tujuannya saya mau lebih tahu. Kemudian saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu. Oke lah kalau Bapak Ibu cuma sekedar baca, ya enggak apa-apa. Tapi ya tolong juga apa yang disampaikan itu dihayati gitu. Kalau Anda tidak menghayati, nggak mungkin Anda bisa mengamalkannya dalam kehidupan kamu. Itulah namanya ada pedoman penghayatan pengamalan. Tentu bukan Pancasila, firman Tuhan kalau kita di sini gitu. Jadi sebelum Anda bisa mengamalkan, ya harus dihayati dulu. Nah, pedomannya apa? Pedomannya itu ya ikut belajar. Ya, kita waktu belajar kita agak sempit, tapi tolong dihayati benar-benar di rumah diulang-ulangi. Nah, tadi kekristenan itu tadi Pak, karena Yesus itu mati memperdamai kita supaya kita bisa kudus. Untuk apa kita kudus? Untuk ibadah yang sejati. Apa itu ibadah sejati? Ibadah sejati itu kehidupan kita. Bukan gereja. Gereja belum tentu ibadah sejati. Walaupun sebagai atributnya kelihatannya rohani. Ibadah sejati itu adalah pola pikirnya Allah. Pola pikir Allah. Maka kadang-kadang kita juga ngeri-ngeri sedap gitu loh. Kalau khotbah gitu. Ini khotbahnya pola pikir dia atau pola pikir Allah. Ada juga orang yang menggunakan firman Allah tetapi dengan niatan dia. Umpamanya kalau mau bangun gedung, kita bicara tentang persembahan, cari ayat-ayat sedikit agak intervensi gitu. Bisa aja gitu. Nah, untung gereja ini dari awal nggak pernah. Ya mau bangun gedung kita nggak pernah khotbah tentang persembahan. Enggak, jarang kita mau bicara persembahan. Kalau kita bicara persembahan hanya patok kepada kebenaran. Ya, walaupun kita ngomong kebenaran, ada orang yang mempersepsikan itu negatif, ya itu terserah dia. Kita juga tidak bisa menilai. Ya, kita tidak boleh menilai ya. Kayak pagi tadi aku bilang, orang bisa buat apa saja terhadap kita, pasti sakit lah. Tapi ngapain? Itu sudah terlatih saya. Ngapain kita lawan orang yang nyakiti kita?
Justru kalau kita bisa memaknai di balik kesakitan itu, terkadang ada yang memuliakan kita untuk memuliakan Tuhan. Ada banyak loh teman-teman yang kadang-kadang kecewa di luar, banyak ya isu yang negatif, biarin aja. Saya bahkan ada yang minta izin sama saya bertobat murtad sementara untuk sikat dia. Saya bilang enggak. Saya tidak izinkan kalian. Biarkan aja. Tapi lama-lama orang itu yang bisa datang ke saya dan ceritakan unek-uneknya. Nah, saya jadi pelajaran. Oh iya, saya juga punya salah sebenarnya. Tapi kesalahan saya dalam persepsi dia terjadi clear. Maka itu ya. Jadi ingat bahwa ketiga hal itu kita. Nah, kalau kita melihat bahwa ibadah itu adalah kekudusan, lalu bagaimana kita menyajikan sebuah ibadah yang kudus, atau menyajikan sebuah kehidupan yang kudus, bukan hanya di gereja, tapi di dalam keseharian kita, di mana saja, kapan saja, sesuai dengan pola pikir Allah. Kalau enggak, kata kita apa? Celaka. Bukan saya ngomong loh, kata Alkitab itu celaka, suka tidak suka kalau kita hidup di dalam ranah hukum firman, pasti itu ada. Mungkin kita tidak pernah coba menyimak. Kata celaka itu pasti negatif lah hidupnya. Susah lah. Ya, banyak hal lah gitu loh. Kalau kita sikap perilaku yang negatif seperti itu. Ya, coba Bapak Ibu bayangkan. Kalau sikap perilaku kita negatif, pasti akan menyinggung orang lain. Kalau kita buat yang negatif. Ya, menyinggung orang lain, dan orang itu selalu akan melepaskan kata-kata apa buat kita? Pasti negatif, nggak mungkin positif. Nah, lepas kata-kata itu kata Alkitab, kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Tapi kalau ada, memang kamu salah, sikap perilaku kamu buruk, lalu di luar sana orang ngomong, wah itu orang pandai khotbah, tapi hidupnya liar. Nah itu coba lihat, tapi memang liar gitu loh. Ya, minggu rohani di gereja, hari Senin sampai hari Sabtunya di luar udah kayak koboi gitu ya. Saya aja nih suka ke warung kopi aja, kadang-kadang dibilang ini apa pendeta nongkrong warung kopi. Saya punya dalil nggak membela diri? Punya juga. Saya ke warung kopi kan nggak ngapa-ngapain. Ya, saya bisa sharing-sharing. Itu dalil saya, betul nggak? Tapi kalau ada orang lain terganggu dengan saya situ, terus ketemu umpamanya si Kevin. Vin, kamu di gereja mana? Di Psalm 21. Oh, pendetanya itu ya, yang suka nongkrong di warung kopi ya. Ya, yang suka ngomong orang lain ya. Oh, yang itu ya, itu ya. Apa perasaan si Kevin itu? Betul enggak? Kalau digituin. Enggak sedap. Kalau saya di warung kopi memang perilakunya buruk, pasti akan diomongin, betul enggak? Tapi ya saya bilang saya suka ke warung kopi sama nyiap pagi-pagi atau olahraga ngopi. Saya ngomong sama Pak To, saya kalau warung kopi tetap saya bilang walaupun pandemi gini kita jaga protokol, tapi setelah saya di warung kopi kita minum, habis itu kita pergi. Kalau ada teman lain biasa mereka punya meja sendiri. Tahu Prapto sering ketemu saya warung kopi, pernah nggak nongkrong sama-sama? Enggak, dia punya kesibukan sendiri. Kami semennya ya kadang-kadang datang Yusa, ya habis minum-minum kita pergi gitu. Ya saya pikir itu gak masalah. Tapi kalau kita satu wilayah mengganggu orang mau mencemooh kita, tapi memang benar kita coba umpama saya pergi ke Senen sampai ke karaoke nyanyi, ya terus apalagi ya pokoknya yang negatif, ya gak usah ngomong, ya kan? Terus minum-minuman gitu ya. Di kafe-kafe minum keras, minum bir, nggak apa-apa minum bir kok. Iya buat kamu nggak apa-apa, tapi kamu tahu status kamu itu. Bahkan coba kita baca ya. Ini waktu saya memang sudah mau habis sih. 2 Korintus pasal yang kita baca. Tak usahlah, ini panjang. Saya langsung aja bagaimana kita mengelola kehidupan kita. Kalau Anda baca Galatia pasal 5 ya, pasal yang ke-18. Ya itu apa? Tadi kan persembahan tubuh. Kalau Galatia pasal 5 ayat 18 itu panjang sih sebenarnya. Itu kan daging ya,
kedengkian, mabuk, pesta pora dan sebagainya. Terus ayat berikutnya di berapa? Tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Ngerti nggak? Nah, oke, kita kunci aja dari sini ya. Ayat terakhir untuk menyelesaikan khotbah saya. Bagaimana kita mengelola pikiran kita? Kan tadi katakan, nah kembali ke ayat kedua tadi itu. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-2 itu. Pesan atau perintah dari Paulus, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, itu daging ya. Kedagingan, serakah, dengki, iri hati, apalagi pesta pora, apalagi itu. Ayatnya panjang ya, baca di rumah aja lah ya. Galatia pasal 5 ayat yang ke-19 sampai 21 kalau tidak salah. Nah, jangan serupa dengan itu kata Paulus, itu perintah loh. Ya. Tapi Paulus tidak hanya sekedar perintah, ada anjuran ya. Kalau dia bilang jangan saja berarti dia anjuran apa? Ya, menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Nah, ini dianjurkan. Kalau kali perintah jangan, sekarang dianjurkan. Kalau dia jangan serupa dengan dunia ini, dia nggak diam. Dia bilang, ya berubahlah gitu loh ya. Ada saran untuk kita berubah, tapi terkembali lagi kepada kita mau berubah atau enggak. Nah, kalau kita mau berubah, dia kasih solusinya. Itu yang ketiga. Solusi apa? Oleh pembaharuan budi. Nah, itulah namanya apa? Metanoia program. Dan ini perlu dikelola. Ya. Jadi ada 3 situ. Pertama itu perintah, kedua saran, ketiga solusi. Ya, ada anjuran, ada solusi. Ini luar biasa. Terus bukan hanya solusi, lalu yang keempat baru diberikan nilai. Nilai apa? Ya, kamu akan mengerti kehendak Allah yang berkenan, ya baik, berkenan dan yang sempurna. Nah, itulah disebut apa? Awareness atau mindfulness. Kamu akan mengenal Allah, baru kamu bisa mengenal diri kamu siapa. Tanpa pengenalan Allah kita tidak akan mungkin bisa mengenal diri kita siapa. Untuk mengenal Allah perlu dikelola pikirannya. Setelah dikelola barulah kita mengenal diri kita. Kalau kita sudah mengenal diri kita, maka kita bisa menjadi apa? Berarti kita sudah ditebus, kita jaga kekudusan. Kalau kita sudah jaga kekudusan, sikap perilaku kita sehari-hari, itulah ibadah sejati. Nggak susah sebenarnya. Jadi bukan kita jaga ibadah sejati itu perilaku nggak percaya. Perilaku itu adalah kita punya tubuh, ya kita punya tubuh. Tapi tubuh kita dikendalikan apa? Perasaan kita. Perasaan kita itu dikendalikan apa? Pikiran kita. Maka yang menjadi mind frame-nya atau menjadi pusatnya adalah pikiran kita. Ya, pikiran ini dikelola sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi saya memberikan kalimat ini, perhatikan baik. Bagaimana kita mengelola pikiran ini? Ya, pikiran ini dikelola bukan berdasarkan pengetahuan kita, tapi berdasarkan firman Tuhan. Karena pengetahuan itu terbatas. Maka dikata apa? Preasumsi. Coba kamu baca di dalam bukan kamus bahasa Indonesia ya, dalam keilmuan ya. Kata preasumsi itu apa? Preasumsi gini. Ketika kita sedang mengelola pikiran kita, janganlah menggunakan sebuah gambaran sebagai dasar memikir. Jadi gak boleh ada sebuah landasannya. Jadi harus berpikirlah sebagaimana objek itu. Jadi kalau Tuhan katakan, percayalah kepadaku, jangan mengandalkan pengertian kamu. Berpikirlah Tuhan itu, seturut dengan Tuhan itu. Seperti siapa? Seperti Maria. Waktu Tuhan datang kepada Maria, kamu akan melahirkan seorang anak. Loh, Maria langsung asumsi gimana? Gimana saya bisa lahirkan anak? Karena saya belum punya suami. Itu asumsi. Kata asumsi itu berarti apa? Sudah berdasarkan pengalaman toh, pengetahuan kan? Bagaimana saya bisa lahirkan? Ya harus punya suami, saya belum. Itu kata Tuhan, Roh Kudus akan turun atasmu, maka engkau akan melahirkan seorang anak menjadi juru selamat dunia. Terus dia bilang apa? Ya, aku adalah hambamu. Nah dia langsung sadar, oh ya saya hamba. Jadi apa yang kata Bapa
jadilah padaku. Sebab bagi Bapa tiada mustahil. Kebenaran hari ini yang kamu baca beda dengan besok. Jadi kalau kebenaran hari ini kamu baca, memberikan sebuah peristiwa, pengalaman ini, jangan jadikan pengalaman untuk besok. Sebab besok pasti akan ada sesuatu yang baru. Makanya karena iman itu selalu diperbaharui. Itulah sebabnya dikatakan apa? Renewing. Dia udah apa? Terus diperbaharui terus. Jadi sampai kapan? Ya sampai Yesus datang 2 kali merenungkan firman Tuhan. Ya, maka akan memperoleh apa? Kepastian dalam perjalanan kehidupan. Sebab kita pada katakan, pikirkan, dan itu menjadi kepastian. Kata kepastian itu kamu tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, mencapai rancangan Allah di dalam hidup kamu. Ya, kita katakan perjalananmu akan berhasil dan akan beruntung. Tentu kesemuanya itu apa? Sebagai ibadah dan sebagai apa? Persembahan yang kudus buat Tuhan. Apapun yang kita capai, jikalau di dalam Tuhan, maka pencapaian itu adalah kemuliaan buat Tuhan, dan itulah ibadah yang sejati. Saya kira sharing sore ini sampai di sini aja. Saya pastikan Bapak Ibu bisa menangkap bahwa kehidupan ini perlu dikelola. Bagaimana mengelola? Kelolalah pikiran kita. Jikalau kita bisa mengelola kehidupan kita, niscayalah kita tidak hidup dalam kedagingan. Walaupun terkadang kita dihadapkan sebuah kondisi, tiba-tiba kedagingan kita muncul. Saya tadi katakan saya juga sering kali ngalami, tapi kita juga mudah untuk menyadarinya. Jadi kita tidak akan berlarut-larut sampai berhari. Setiap orang bisa hadapi yang namanya daging itu, bisa terjadi konflik, bisa. Saya juga sering kali terjadi. Tapi selepas itu saya datang Tuhan, Tuhan bilang, nah cepat-cepat lepaskan, diperbaharui. Dan kalau kita mulai memprogram kembali, niscayalah besok tidak akan kembali lagi kepada hal yang sama. Kalau kita terus kembali pada hal yang sama, ini bukan kata saya loh ya, kata Einstein. Seseorang yang melakukan hal yang sama terus menerus tapi mengharapkan sebuah pertumbuhan, itu namanya orang gila. Saya percaya di sini tidak ada orang seperti itu. Ya, ini bukan statement saya. Kalau baca bukunya Einstein, kalau kamu melakukan sesuatu terus menerus saja mengharapkan perubahan, itu namanya orang gila. Orang yang benar, dia akan melakukan sesuatu, kalau salah dia akan perbaiki. Itu orang yang benar. Saya yakin dan percaya di sini adalah semua orang benar. Amin. Baik, mari kita bagi berdiri.